di mana orang emosi dia ngeluarin teori Maslow gitu kan ada kan. Kamu ini Selamat datang di Jateng Podcast TV. Siang hari ini kita jalan-jalan di daerah Semarang Timur. Ketemu dengan sahabat-sahabat saya, adik-adik saya. Muhtar. Iya. Selamat Melita. Sehat? Alhamdulillah. Wah, seger ini. Kalau sudah bersatu, seger dulu nyanyian bareng-bareng gitu ya. Saya masih ingat kok nikah. Sebelum nikah, udah nikah ya sekarang ya? Iya. Resmi dong? Alhamdulillah. Alhamdulillah resmi sekarang itu. Dulu kenapa sih nganggu apa meneng-menengan gitu kan bareng iya cedek deket ya cie udah aku udah temenan toh ya. Itu apa ya Mas ya? Apa ya istilahnya kayak kita juga sebenarnya tidak ada rencana untuk ke situ ya. Karena ya sudah jalannya ya. Nggak ada rencana nikah. Ya sebenarnya nggak ada. Kita kan kenal sebagai teman doang dulu itu ceritanya. Just friend. Masa sih? Beneran. Masa semester berapa sih? Aku pas itu semester. Enggak. Sing aku kulino nantang itu kan pada saat di Melita, gue kan menang-menangan. Iya bener. Sering tak gasai kan semester berapa Mel dulu Mel? Skripsi dan sih itu semester 7 ya? Iya sebelum itu kan sudah berhubungan juga tuh. Iya pas itu. Iya pas itu skripsi. Pas Kita kenal juga belum ada setahun terus nikah gitu. Masa itu temenan toh? Iya. Setengah tahun kita kenal. Setengah tahun langsung nikah. Kenal setengah tahun nikah. Nah, jadi Melita sama Muhtar ini salah satu dikatakan ya sedikit nikah muda lah. Kalau nikah muda rata-rata umur 18, 19, 20, tapi ini anggap aja telah 2 tahun. Nah ya, dua-dua ya, umur 22 ya, bener ya. Dua-dua nikah di Rembang atau di sini? Tempat saya. Rembang ya. Gede. Ya termasuknya kalau orang desa kan biasanya emang ada perayaan. Dan kalau orang desa itu perayaannya biasanya 2 hari 2 malam. Oh 2 hari. Orang enggak nanggap wayang kan? Enggak. Oh enggak sampai. Enggak sampai nangkep wayang. Yang penting sahnya itu ya. Itu. Mel, dulu pertama kali memutuskan bahwa nih Muhtar cocok ini jadi teman hidup saya itu gimana dulu awalnya? Ya enggak tahu sih. Maksudnya dalam artian kita kenal terus dia basa-basi tanya siap nikah enggak, terus kalau nikah punya mau punya rumah dulu atau punya apa omongan dulu atau nganu, terus kita basa-basi omongan ke sana terus kan katanya temenan. Iya, temenan kok makanya. ditanya siap nikah. Cuman basa-basi bercandaan garing gitu. Mosok Beneran. lah kan masih temenan. Kalau temenan kan nggak mungkin dong cerita dengan masalah tentang kalau nikah nanti mau beli rumah dulu atau enggak. Oh iya gitu. Itu pertama kan kita teman mungkin terus tumbuh benih-benih cinta. Cinta banget. Jatuh. Terus Bucin Pak saya Pak. Bucin lah. Tumbuh benih cinta ya. Terus sempat basa-basi ngomong mau serius, mau hubungan serius untuk ketemu orang tua dan lain-lain sebagainya. Terus kalau emang mau serius ya udah temuin mama kalau emang kamu niat serius. Terus sempat nemuin mama, terus mengalami lika-liku dan ya gitulah, terus udah nikah gitu. Cepet kok. Masalahnya kan kita gini. Enggak aku lihat wajahnya kan piye ya. Enggak ada model-model tua sekali kan. Iya sih. Kan ini lagi kuliah Mel. Muhtar sendiri kuliah semester berapa? Saat itu kan kemarin semester 5 ya, mendekati 6 ya, mau masuk 6 ya. Ini ngomong basa-basi nih. Apa yang membuat mantep dari Melita sendiri? Ini loh, orang yang serius ngelamar aja belum tentu diterima. Contoh kan banyak sekali kan contohnya. Lah ini wis basa-basi, orang niat guyonan ya toh. Ditompo, Cok. Kok ditompo loh. Terus jalanan sama kulino. Iya. Emang kowe kulinane ngapain, Bro? Iya, enggak. Tapi kan kita tahu bahwa Muhtar itu juga ahli hipnotis ini. Dia belajar hipnotis juga. Enggak dihipnotis kan, Bro? Enggak, mungkin dukun. Mungkin dukun. Gini mas. Orang timur, orang ketimuran perbatasan Jawa Timur, orang Rembang terutama. Itu punya wes keren. Sekali topong, udah.
Masa sih ngundangin? Enggak lah, enggak. Penting kan karena itu Iya. bener jalaran saka kulino. Waiting tresno jalaran saka Saka kulino. kulino. Itu kan pepatah orang Jawa gitu. Yang jadi pertanyaan kan kulinan iki ngapain gitu. Apakah sosok Muchtar ini memang yang menjadi, kalau saya tahu sendiri, Melita itu selama kuliah jarang banget deket sama cowok. Semua dianggap kakak, semua dianggap ya teman biasa. Kok ada yang spesial nih dari Muchtar? Itu apa sih yang jadi hal yang nyenengke gitu? Mungkin rasa tanggung jawabnya. Mungkin 6 bulan langsung tahu tanggung jawabnya, luar biasa. Terus ada lagi ya? Ganteng sih? Ganteng? Enggak. enggak. Kalau ada yang bilang ganteng itu sebutan fitnah, Bang. Jauh dari kata ganteng. Jauh dari ganteng. Tapi pernah berpikir gak pengen punya suami yang ganteng gitu? Enggak, Memang enggak yang ya? penting bertanggung jawab. Karena cari orang yang ganteng tidak bertanggung jawab juga banyak ya. Iya. Tapi cari orang yang bertanggung jawab walaupun tidak ganteng, Masih bisa dipermak. Walaupun tidak gantengnya itu dong. Bisa Bang. dipermak lah kalau nggak ganteng. oh iya sih. Sampai akhirnya sekarang sudah nikah, ya kan? Mungkin memang baru berapa tahun? Kita 19 Agustus bulan 2019. Agustus belum ada 1 tahun ya? 10 bulan. Oh, masih 10 bulan. Nah untuk Muchtar sendiri nih, ini cowok nih, kok berani-beraninya ngelamar dengan guyonan? Itu hitungannya udah ngelamar loh, nembung kok. Iya, jadi ceritanya gini Mas. Dulu itu sebenarnya kayak apa ya? Kita kan cuma temenan biasa. Saya kenal semua teman-temannya dia. Dia kenal saya biasa guyonan kayak gitu. Cuman kalau orang yang humoris walaupun dia kayak beneran gitu dikiranya humor kan. Biasanya kan gitu. Aku ki lucu nih misalnya aku dianggap lucu. Berarti aku ngomong serius kayak apapun dianggap lucu-lucunan. Cuman kalau tak ngomong-ngomong ya istilahnya pertamanya cuma ngelucu-ngelucu ya biasalah mantan-mantan fuckboy. Oh, kacau-kacau fuckboy. Ayo. Jadi kan istilahnya aku banyak kenalan cewek emang, cuman ya temenan biasa dan mereka mungkin juga tidak mau sama aku kan ceritanya. Gitu coy. Terus kita kan sering guyonan gitu kan, sering guyonan. Jadi guyon kayak misal kena ada hubungan terus kira-kira orang tua gelem ya gitu. Pokoknya mamamu boleh kok ngono kan. Dan terus suatu hari ngomong kayak gitu misal dia ngomong Ki aku sebenarnya mbak ngepowo sih gitu kan sambil jalan motoran kan biasa motoran yo kita berjalannya selama 6 bulan itu emang enggak ada kata-kata pacaran emang enggak ada Memang nggak ada itu ya, putusan untuk pacaran. iya enggak ada cuma sekenalan biasa dan pas satu itu lama-lama kok dianya itu apa ya istilahnya kayak menaruh harapan yang besar banget ke aku kan ceritanya kan. Nah akhirnya apa ya istilahnya mumpung ada yang mau lah gitu. Tapi lucu ya. Muchtar itu tergolong orang yang humoris gak sih, Mel? Gila. Oh gila. Iya, anggap saja. Berarti Muchtar itu gila ya? Iya, gila. Termasuk orang gila ya? Iya, gila. Wong gila lagi bebas ya bro. Gila bebas. Nah tapi memang rata-rata orang humoris itu punya satu keuntungan pada saat relationship dengan pasangan. Satu, karena dia sering guyon toh. Jadi suatu saat kamu ngelamar orang lain aja ditolak, nanti ngomong alah aku cuma guyon toh. Ya kan dia kan. Nah ini berarti mungkin di belakangnya Melita udah pernah ya. Bisa jadi. Ya tapi ya udahlah masalahnya. Di belakangnya pernah ngono-ngono tapi gak bisa nyantol bos. Lagi nyantol ya. Lagi nyantol ya. Oh. Tapi alhamdulillah nanti ini mungkin jadi seumur hidup ya Pak. Iya, misal kemarin Dede kok kamu ngomong gitu guyon misal kalau kamu nggak Oh iya rasa guyon gue. Iya, keren. dan pakboy-nya kan gini. Nah, tapi selama 10 bulan nih pasti kan ada lika-liku juga, pasti. Awal kata orang orang tua-tua kan ngomong 5 tahun pernikahan pertama itu tantangan yang luar biasa.
Salah satunya adalah menyamakan visi, menyamakan misi, bagaimana caranya hidup bareng yang tadinya karakternya kan beda nih. Apalagi dua-duanya ini adalah seorang psikologi, ilmuwan psikologi ya. Kalau psikolog itu orang yang sudah lulus S2 dan ngambil profesi. Tapi kalau orang yang lulus S1 psikologi namanya ilmuwan psikologi. Benar ya, Bel? Betul. Nah, tantangannya ini tentang ini. Muhtar itu masuk kuliah. Iya, benar. Sekarang semester 7. Dasi mumet-mumet ya. Melita sendiri sebagai makmu sudah lulus. Nah, ada nggak sih perdebatan di rumah tangga jenjang sosial tentang seperti itu? Ini pendidikan nih. Pasti ada. Debat saling ngomong ya. Kalau lulus dengan lulus enak. Usah tahu teori ini, Oke lah, sekarang posisinya Muhtar belum lulus sebagai imam atau kepala keluarga, sedangkan Melita sendiri sudah lulus sebagai makmum. Pernah nggak di dalam rumah tangga debat tentang dikeluarin semua teori psikologi? Enggak, sekarang gini Mas. Logika aja. Di mana orang emosi dia ngeluarin teori Maslow gitu kan ada kan? Kamu ini kebutuhan dasar psikologis macam belum ketemu nggak ada. Masa kamu ngomong nggak pakai keamanan lah itu nggak ada bos, nggak ada ceritanya gitu. Nggak mungkin kita ngambil teori dari orang terus kita buatnya pakai daftar pustaka di bawah itu ada bos. Sumpah ada bro, ada bor. Saya sendiri pernah melakukan itu. Curhat bos. Jadi gini. Ada kalanya saya sendiri kan pasangan saya juga seorang psikologi kan, lulusan psikologi juga. Ada kalanya pada saat kita menyelesaikan suatu masalah kita nggak pernah bertengkar, belum pernah bertengkar sama sekali. Kalau bertengkar kan menggunakan emosi dan lain-lain bumbu-bumbu. Kalau kita lebih arah ke diskusi, yang namanya diskusi semua teori keluar lah. Saya itu masih bertanya-tanya, apakah pasangan yang lainnya yang sudah sah itu juga akan ngomong kayak gitu? Itu loh, makanya saya cari orang-orang itu baru ketemu jadwalnya. Tapi kalau untuk Melita sendiri pernah nggak kita bahas? Kita kalau misalnya perang gitu ya nggak pernah sampai juga teori juga sih. Kok perang Kecuali sih? kalau ya maksudnya cekcok gitu. Ya, karena cekcok ya. Barbar banget ya. Tangga langsung war. Kalau semisal cekcok gitu enggak, cuman paling kalau semisal ada siaran apa gitu yang pas kita tontonan apa tentang ada psikologi gitu, kadang ini pakainya ini pakainya ini, beda pendapat. Kadang kan aku yang meskipun aku yang sudah lulus tapi kan kadang ilmunya cuman masuk kuping ke kiri keluar kuping kanan gitu kan. Dosen dilarang melihat ini. Dosen. Skripsimu dicabut. Soalnya kan juga aku bukan orang yang teori. Jadi untuk teoritis sendiri beda banget sama dia yang orangnya teoritis sedikit teori. Teori apapun lo tanyain ke dia pasti dia hafal. Iya, padahal secara logika hidup ya bro, benar nggak? Benar. Mungkin kita kuliah, tapi nggak segitunya juga keles pada saat kita bertengkar atau kita melakukan suatu komunikasi dua arah, langsung kita membawa teori-teori. Sama aja itu kayak orang yang ya sama aja lah, percuma ya. Jadi kita harus tahu di mana. Kadang ada orang yang bilang itu right man in the right place. Jadi orang yang benar di tempat yang benar. Kita punya ilmu, tapi kita harus juga tahu menerapkan ilmunya di mana. Betul. Karena juga kalau kita bicara tentang psikologi ya, kita sama-sama orang psikologi, ilmunya pun kalau saya rasa nih, ini pendapat saya itu ilmu abu-abu, bener gak? Kita tahu dari semester 1 sudah kita diwanti-wanti bahwa Anda masuk di psikologi, Anda sekaligus adalah berubah jalan. Satu itu dulu. Itu abu-abu banget itu. Yang namanya berubah jalan tuh mindsetnya banyak sekali ya kan. Cara pandangnya tergantung cara pandangnya juga banyak sekali ya kan. Terus pada saat kita menerangkan semester 1 masih ingat tentang pelajaran sifat, cuma traits toh. Kita membahas trait itu ada 7 tokoh. Nah, kalau bayangin kalau orang bertengkar pakai psikologi, berapa buku yang perlu disiapin untuk nyatet bro? Lebih dari skripsi. Ya cuman kan keuntungannya psikologi sendiri kan ketika kita mungkin cekcok atau komunikasi gitu kan kita bisa memposisikan diri secara psikologisnya biar untuk gimana ngadepin orang yang kayak gini, gimana cara ngadepin orang yang kayak gini gitu. Nah bener, karena kan kalau dipikir ilmu psikologi bukan ilmu teoritis yang ada di buku, tetapi ilmu kehidupan setelah kita lulus bagaimana penerapannya untuk diri kita, benar nggak? Iya.
Karena kelihatannya ilmunya gampang-gampang susah, tapi pada saat di lapangan ya memang susah, bener nggak? Susah. Ngurusi hati memang angel gitu. Nah, bicara soal hati sendiri ini, pada saat rumah tangga, apa kesan pertama setelah pernikahan nih? Ketahuan sesuatu yang nggak diketahui waktu belum nikah. Apa? Misalnya sifatnya yang nggak bisa ditebak dari yang kayaknya humoris segala macam-macamnya, ternyata ada sedikit sedikit kasar, atau mungkin ada sedikit ternyata orangnya ngambekan atau gimana, ya itu lebih kayak gitu sih. Bagaimana Melita untuk menyikapi itu, Mel? Penyesuaian diri. Wajib, menyesuaikan diri. Siapa yang harus menyesuaikan? Suaminya atau istrinya? Sama aja wedus. Kayak asap bos kita, bos. Memang cewek itu selalu benar ya, bro. Benar emang. Wanita itu selalu benar. Ada pasal 1, pasal 2. Benar. Pasal 1 mantap benar, pasal 2 jika pasal salah dari pasal 1. Ya, benar. Nah, kalau Muhtar sendiri setelah menikah kan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Nah, ada kendala nggak tentang kuliah sambil mengurusi rumah tangga sekarang? Iya, kalau kendala berarti di selama kuliah itu belum ada. Cuman emang untuk akhir-akhir ini agak tersendat karena kita ada wabah seperti ini dan perkuliahan dihentikan karena kita secara online, jadinya proses pembelajaran dan juga proses bimbingan agak sedikit terganggu. Tapi overall selama kuliah itu tidak ada masalah. Kemudian untuk mengimbangi masalah keluarga, alhamdulillah istri saya support 100% untuk saya kuliah. Jadi tidak ada masalah apapun, ada masalah di kuliah, ada masalah di rumah, istri tetap support seperti itu. Tidak ada masalah. Padahal tidak sedikit orang yang setelah pada saat kuliah terus memutuskan untuk menikah, yang dikorbankan pasti kuliahnya, benar kan? Nah, ini orang luar biasa. Jadi Muhtar itu sampai sekarang masih niat kuliah ya? Nek di ACC itu. Masalahnya saya jadi sama mertua, bos. Kenapa? Dulu sebelum nikah, mertua saya tuh bilang, kalau kamu nikah sekarang, kamu yakin bisa lulus gitu kan? Mertua saya bilang gitu. Saya bilang, mah kalau kan dulu bisa masih tambah kalau misalkan masalah kuliah, saya janji untuk kuliah pasti saya lulus dan pasti saya semester pertama masih skripsi ya gitu. Dan saya usahakan skripsinya tetap selesai. Dan mungkin saya keluar dari kuliah saya hanya untuk istilahnya mengimbangi di keluarga saya. Tetap, walaupun saya kuliah tetap saya bisa istilahnya ngopeni anaknya tante gitu, nggak ada masalah. Jadi seperti itu, dan sekarang masih ditagih, bos. Emang yakin lulus? Yakin lulus gitu, bos. Bos, doanya jelek kali, Enggak, aku gak doakan, aku tanya ya Mel ya. Semua nonton. Iya. Optimis. Oh, bisa. Iya. Enggak, tapi pada saat gini, kalau masa corona ini kan saya ngomong lebih menguntungkan mungkin ya. Dalam faktor rumah tangga, berarti kan lebih banyak Anda fokus ke rumah tangga. Jadi mengerjakan tugas pun ngeluh-ngeluh bareng si ono bojone. Benar kan? Mengerjakan bareng. Tapi pada saat pembelajaran seperti biasa, PSB seperti biasa, kegiatan belajar mengajar biasa, apakah ada kendala? Ini Muhtar kuliah nih, tiba-tiba si istri ngerangnya minta beliin es krim atau coklat di sana kan ngono. Melita kayak gitu, aku beli kayak coklat gitu. Bos, asal ente tahu ya, bos ya. Setiap kali saya kuliah berangkat ke kampus, ngintil, bos. Ngintil, bos. Jadi saya buntut saya dipegangin dari belakang gitu, bos. Sebetulnya kamu tuh terlalu sayang sama ini atau emang rindu kampus? Takut di rumah sendirian. Memang takut di rumah sendirian. Karena saya mantau, saya pun penasaran, Muhtar sama Melita pun juga, saya penasaran juga sama Melita. Jadi setelah nikah, saya pantau Facebooknya Melita, saya pantau WA-nya, biasa stalking kurang kerjaan. Aku lihat, dikit-dikit kalau malam kok, terima kasih sayangku, bawain jajan sebanyak ini, banyak gitu. Memang seperti itukah salah satu bentuk perhatian dari suami ke istri, Mel? Awal-awal mungkin iya. Tapi sekarang ekonomi, bos. Ekonomi, bos. Awal-awal oke lah, biar makin yakin gitu kan.
Kita gaplekin satu-satu. Gaplek pokoknya ya. Swinyo. Los rewel Tapi sekarang sisir rewel los ya. Nah kalau kita melihat kehidupan sekarang Mel, ntar kamu nikah nih, anggap aja nikahmu ini adalah masa-masa di mana kehidupan di Indonesia itu sangat sulit karena ada wabah corona ini. Bagaimana cara taktikmu sebagai orang masih junior dalam menikah, pemula dalam menikah, belum master ya, nah, karena masih di bawah 1 tahun, itu bagaimana untuk penyesuaian ekonomi? Jadi gini, kalau saya pribadi, jadi istilahnya kan singkatannya suami, semua uang milik istri. Wow, suami, semua uang milik istri. Semua uang adalah milik istri, suami gitu. Kayak gitu tuh jangan diomongkan di sini, akan saya aja. WA wae orang ini, gue udah kerungu. Nanti hilang uang kenakalan Anda. Nah, terus lanjut. Jadi gitu. Dari awal nikah sistem saya gitu. Jadi dia yang semua pegang keuangan karena tugasnya istri adalah menjaga harta suami kan kata dari agama kan gitu. Tugas istri adalah menjaga harta suami, ya kadang-kadang suka menghabiskan sih saya. Berarti nggak cuma mau menjaga tuh ya? Menjaganya di sini bos. Kan suami, semua uang adalah milik istri. Jadi sistem saya gitu. Jadi selama kalau aku dapat penghasilan berapapun pasti saya kasih ke dia. Mau walaupun itu cuma 10.000 rupiah tetap aku kasih ke dia. Jadi pokoknya uang itu dia yang ngelola untuk rumah tangga. Selama sama dipotong buat bayar kuliah tiap bulan kan gitu kan. Emang kamu nggak punya pegangan uang berarti? Enggak, saya di rumah tangga dari awal nikah sampai sekarang saya nggak pernah pegang uang. Bagaimana kalau di jalan terjadi apa-apa terus ya kita nggak mengharapkan ada something di jalan butuh apa bagaimana caranya? Itu pernah. Terus? Jadi saya pas itu nggak pegang uang sama sekali. Perjalanan mau KKN, uang dipegang dia semua. Terus? Perjalanan hujan, habis hujan kebanan bos. Bos bayangin, utang bos aku nih untuk ngerambel ban. Padahal tuh uang selalu tak tinggal loh di dompet. Dompetku tuh selalu tak tinggal di rumah, jadi mau ambil ya monggo, enggak ya monggo gitu. Artinya Melita sendiri walaupun dipasrahin sama suami juga percaya juga bahwa ini milik berdua, maksudnya emang kebutuhan. Nah, balik tadi, lah terus ning tengah dalan kayak ngono? Iya, gimana caranya kita putar otak lah, kita sebagai kaum laki-laki kan harus menjadi kaum yang sangat kuat kan. Wow. Wow. Panas. Jadi harus bagaimanapun ya tetap kita harus stay calm, stay cool lah istilahnya. Kita kaum lagi, kita harus walaupun kita nggak ada uang kita harus tetap hidup, kita punya jiwa yang membantu. Tapi juga percaya kan bahwa memang kalau orang sudah nikah, uang walaupun dipasrahkan istri, the power of the lalah kita tahu sendiri. Tahu pernah dengar ucapan saya selalu kan, bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang di luar the power of the lalah. Kekuatan yang paling besar adalah the power of the lalah. Orang pacaran dikasih rezeki, orang nikah sah, alhamdulillah malah ditambahkan di sini. Terbukti nggak sih ucapan kayak gitu pada saat Anda setelah menikah? Kalau pas waktu pacaran sih aku enggak pernah kayak gitu. Cuman pas waktu setelah menikah, alhamdulillahnya kita pas-pasan mas. Pas butuh, pas ada. Nah, gitu. Alhamdulillahnya gitu. Emang enak itu hidup itu memang pas-pasan. Pas pengen rumah ya bisa beli, atau pas punya ini pengen itu. Nanti ini kan pas ada kontrakan ya bisa kontrakan, besok pas ada rumah yang dijual pasti bisa beli, ya kan? Enaknya kan pas-pasan gitu ya. Nah nanti level selanjutnya adalah momongan, benar kan? Nah semoga cepat lah ya. Amin. Saya kira kemarin tuh hamil loh dek. Ya kita mikirnya pun juga seperti itu. Kita mikir juga seperti itu, cuman ya Allah belum menghendaki itu ya. Iya. Kalau saya sih pernah konsultasi ke berbagai dokter, pernah ketemu teman-teman dokter kandungan juga. Memang terkadang gini, kunci utama dalam kehamilan bukan saya yang hamil ya, atau saya yang pakar, enggak, saya hanya mencuplik bahwa pada saat kita mau memang proses hamil harus los pikiran. Tetapi untuk zaman sekarang memang agak sulit, benar? Benar. Nah, kira-kira uang yang diberikan Mukhtar itu cukup nggak sih, Mas? Cukup nggak cukup? Ya harus cukup kan.
Nah, cukup nggak cukup, harus cukup ya. Iya. Bagaimana cara mencukupkan itu? Ya Ini ketika filsafat banget lah. sudah 3 bulan ya saya jangan lawuh ya. kita dia kan saya pilih dia salah satu alasannya adalah karena dia pintar masak. Pintar masak. Pintar masak. Jadi istilahnya kebutuhan dasar saya sebagai umat manusia adalah makan kan gitu kan. Sandang pangan papan kan. Untuk pangan selama ada dia saya masih ayam gitu lah. Ayam. Opo we dimasak iso ya? Iso. Gitu ya. Gitu. Jadi ayamnya saya gitu. Jadi nggak misalkan saya nggak pegang uang tapi di kulkas ada bahan makanan ya nggak ada masalah. Tapi untuk Melita sendiri keseharian juga masih di rumah atau Di rumah jualan apapun yang bisa dijual ya dijual gitu. wah, emang paling pinter ya istri ya. Apapun jual, kadang motor di situ. Ada TV ya dijual, sudah kabeh sekolah gitu. Memang pinter di mana-mana tuh wanita menyekolahkan dan itu tuh pinter memang. Los pokoknya. Enggak, kalau kemarin kan saya pernah dengar kan jadi asisten dosen ya. Yes. Ngapain sih Mel? Psikolog. Ya untuk Ngajar gitu? ngajar anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya gitu-gitu lah. Maksudnya berkebutuhan khusus? Iya. Maksudnya ABK. apa? Oh, ABK. Iya. Di mana ABK? Di daerah Tembalang. Tembalang. Di sebuah SLB itu? Iya, sejenis. Pertigaan itu? Enggak. Tembalang yang mana? Dekat Peteseh kok. Oh. Daerah situ. Itu Itu ada jadi salah dia satu lembaga psikologi. ada lembaga psikologinya gitu lah. Saya bantu jadi asisten psikolognya sekaligus jadi terapis untuk anak-anak kebutuhan khusus. Emang di sana gimana caranya kerjanya? Ya ngelatih mereka untuk mandiri, terus ngelatih psikologisnya. Ya apa yang mereka butuhkan ya kita latih Itu gitu. ilmu yang didapatkan dari kuliah berguna dong. Sangat berguna. Mukhtar. Saya tuh masih sampai sekarang bingung kan. Kamu tuh kerja di spare part. Psikologinya skondi, Pak. Ya. Sebelum dia masuk psikologi dia jadi HRD. Hah? Sebelum dia masuk kuliah di psikologi dia jadi HRD. 2 tahun. Beneran? 2 tahun jadi HRD. Saya di divisi HRD 2 tahun. Beneran? Gak percaya nih bocah. Nah, terus Jadi gini bos, dulu sebelum saya kuliah di universitas yang sekarang, saya tuh di daerah Semarang Barat, saya di sebuah manufaktur gitu kan. Itu saya diamanai sebagai divisi HR kan gitu. Nah, divisi HR. udah divisi HR ya, betul ya. Nah, terus saya kepikiran, kok ilmu saya di divisi HR ini kelihatan banget celahnya gitu kan. Nggak ada basic apa-apa di HR gitu kan. Jadi memahami alat tes yang buat rekrutmen aja nggak bisa. Jadi saya harus tetap minta tuntun sama atasan saya. Gitu. Terus kemudian untuk istilahnya ngatasin orang-orang yang di dalam lingkungan manufaktur itu ada yang misalkan ada yang bermasalah, kita harus konselingi gitu-gitu. Saya tidak ada bisa seperti itu, bingung saya otomatis. Sedangkan tuntutan saya adalah satu di rekrutmen yang paling utama, 2 kalau masalah ada keluhan karyawan di situ saya jembatannya di situ, sama 3 di asuransi karyawan. Nah itu kan, ya 2 ini saya 0 di situ kan, nggak bisa apa-apa saya di situ. Harus saya minta tuntun sama atasan saya terus, tuntun. Sedangkan saya sendiri pun juga harusnya tetap ada masalah kan di situ kan. Nah, bingung saya di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk daftar kuliah. Di tengah-tengah kerja itu saya daftar kuliah. Nah, perjalanan kuliah saya kan di daerah Semarang Timur, kerjaan saya di Semarang Barat sana, dekat sama perbatasan Kendal kan, jauh banget. Harus sekitar biasa setiap sore harus OTW dari Semarang Barat ke Semarang Timur. Guyon bos, asli bos. Akhirnya saya memutuskan di sana untuk saya mohon pamit sama atasan saya. Saya pengen belajar dulu untuk kuliah dulu. Saya pengen menempa dulu apa yang bener nggak sih yang dilakukan di pabrik itu yang ada di universitas, apakah sama gitu, menyamakan antara praktek dulu baru teori. Gitu. Nah, akhirnya saya belajar di universitas sambil tetap kan saya dari
merantau ke Semarang itu udah dilepas sama orang tua ceritanya. Ya, sudah dilepas sama orang tua, jadi saya harus bisa memenuhi kebutuhan saya pribadi. Otomatis saya harus kuliah terus juga harus nyambi kerja karena nggak ada biaya kuliah kan gitu kan. Akhirnya saya ya udahlah cari kerjaan yang dekat-dekat sama kuliahan. Nah, ketemu sama iklan di salah satu platform lowongan kerja kan. Terus saya lamar di situ. Saya ngelamar di situ itu ceritanya ya penting cedek lah, dekat gitu sama. Jadi suara wiri ke kampusnya enak, itu trauma sama Boyo ya pilol kabeh. Akhirnya saya ketemu di situ, bekerja di situ, nyaman sama orang-orangnya saya juga lambene luweh kayak aku kan. Padahal los ya. Padahal los ya, kontrol gitu. Akhirnya ya sinkron kok ketemu tutup pun lah gitu. Jadi Yesus klop sama saya bisa sampai kayak seduluran gitu. Terus fungsi psikologinya apa sekarang untuk pekerjaan? Jadi selama kita berhubungan dengan manusia, kita tetap butuh ilmu psikologi. Yes. Nah, selama kita berhubungan dengan manusia, teman-teman saya tuh kadang-kadang ngomong itu suka apa ya istilahnya ya? Kalau misalkan dimasukin hati pasti gelutan baca-bacaan. Baperan. Iya, misal baperan, mesti baca-bacaan. Teman saya dulu waktu yang sebelum dia resign, dia ada masalah sama salah satu divisi marketing kan. Sampai ngomong sama saya, "Ki misal lo ngajak gelo atau aku tak cari gear cepen dhuwur." Kan saya bilang juga kan. Beneran Mas. Jadi orang ketemu orang baperan kayak gitu. Jadi kalau saya sih, oh ya emang karakternya seperti itu. Kita belajar psikologi dari awal kan kita mempelajari sesuatu yang istilahnya orang tidak bisa lihat dengan kasat mata. Gitu kan. Kita mempelajari karakternya seperti itu. Berarti treatmentnya harus seperti ini. Gitu. Kalau saya tuh orangnya fleksibel istilahnya. Bisa main kemana aja. Asal nggak bertentangan sama kita gitu aja lah gitu. Karena memang kalau kita pelajari memang psikologi membuat orang jadi dinamis dan fleksibel ya, benar nggak? Nggak kaku-kaku amat, juga nggak lembek-lembek juga amat kan? Iya. Mel, kamu yang sudah lulus nih Mel, pernah nggak berpikir bahwa setelah kamu lulus psikologi, kamu kok tambah cerdik gitu? Tambah cerdik. Maksudnya? Iya, cerdik satu komunikasi. Dalam psikologi kan yang paling diutamakan adalah komunikasi, benar nggak? Mungkin ada perubahan pada saat Melita sebelum belajar di psikologi, sekarang lulus di psikologi. Ada. Nah, itu kan jadi masalah sebetulnya. Nah, gini. Orang menikah, ya kan? Apa yang di sini tidak punya, di sini punya, disinkronkan. Bener nih, ya kan? Ini beda, disamakan, ya kan? Tujuan nikah. Nah, ini wes sama. Kalau secara logika saya ya, itu akan perang kan, makanya saya awal tadi ngomong bahwa apakah nanti pada saat bertengkar kita langsung ngeluarin semua teori-teori yang kita punya gitu. Nah, kan apa yang membuat Melita itu tetap bisa menyesuaikan walaupun sama-sama sejurusan? Ya, untuk apa aku lulus kalau aku tidak bisa menerapkan ilmu psikologi dalam kehidupan? Mantap Bor. Padahal lo. Lebih pisan loh aku. Ngomongnya aku lebih pisan. Coni apa cok? Dan kita ini Jar we. Kepala rumah tangga lulus loh we. Harus lulus dadi omongan apa meneh. keset. Berat. Bagus itu. Memang seperti itu Mel. Memang ya cuma aneh gak sih bro, bojomu bisa ngomong bro. Aku kaget loh Mas. Tapi hebatnya itu rata-rata teman saya yang memang lulusan psikologi semuanya akan berpikiran seperti itu. Ada keinginan lanjut S2 Mel? Ada. Kapan Mel? Nunggu duit. Mau di bos ini bos. Tunggu saya ngopong. Ngaduk ya Raisa. Ngewel. Nah, profesi itu 50 juta ya. 60 bos kan. 60 juta ya. 60 sekitaran segitu. Kemarin sih saya pengen menggebu-gebu Pak. Pengen banget lanjut S2. Kebetulan aja ada tawaran orang untuk dibantu lah, ada yang mau bantu tapi nggak full. Cuma saya mikir kenapa sih jadi profesi? Malah sekarang tuh malah saya sendiri itu malah pengennya beda jurusan malah. Saya malah pengen kuliah di hukum. Iya, rata-rata emang gitu Mas. Iya. Saya kepikirannya seperti itu. Cuman
apa sekarang bisa sih? Katanya harus linear ya. Iya harus linear karena memang sebelum saya lulus di universitas itu, saya juga mikir, ini saya mau nggak? Saya tanya sama dosen, Bu bisa nggak kalau saya langsung ke S2 hukum M.Hum gitu? Gak bisa mas, sekarang harus S1 hukum dulu. Waduh, S1 hukum dulu berarti minimal 30 jutaan lagi. Iya nggak? Duit kita cetok ya. Daripada itu tuku tanah kapling sih sebenarnya. Ngantes ya kan. Iya. Dari itu saya udah mikir, waduh bisa lanjut ya? Ya udah nggak usah lah. Tapi untuk mutar sendiri setelah lulus, pengen ganti kerjaan atau biarin ini? Iya, rezekinya orang itu kita ada yang tahu mas. Kadang orang apa ya? Kalau dari guru saya yang dulu itu pernah ngomong, apa yang kamu tidak sukai bisa jadi itu rezeki terbesar buat kamu. Jadi saya ngalir sistemnya orang ngalir aja. Tetap kita punya visi yang kedepannya pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi kita juga harus tahu batasan kita seberapa gitu. Jadi selama itu bisa mencukupi keluarga saya, selama itu bisa menghidupi anak istri saya nantinya, saya pengennya tetap ya istilahnya ngapain sih kita ngoyo juga umur kita dunia cuma sekitarannya 10 tahun 60 tahun kita paling mentok rata-rata kan segitu. Di atas itu bonus ya. Terus kita ngongkok kerja sampai usia 50 tahun terus kita baru bisa menikmati selama 10 tahun. Percuma ya. Nah, iya. Cuman ya, kita harus punya tujuan yang tinggi, impian yang tinggi harus punya. Tetap saya punya gitu. Cuman ya harus istilahnya seimbang juga antara tujuan itu dengan kemampuan kita itu harus disesuaikan gitu. Nggak bisa harus kita ngoyo. Aku penasaran tadi dengan kata-kata tadi. Apa tadi ya? Yang tadi sesuatu yang tidak kita sukai terkadang itu menjadi rezeki buat terbesar buat kamu. Ini aku tanya nih.